Hai semua para pejuang iman, kasih, dan pengharapan. Ketika kita mendengar suatu larangan, pasti itu tujuannya adalah baik bagi kehidupan kita. Contohnya saja, jangan bermain listrik karena nanti bisa kesetrum dan itu membahayakan kehidupan kita. Atau mungkin jangan melanggar lampu lalu lintas, berhenti saat lampu merah. Karena ketika kita menerobos lampu merah, bisa saja terjadi kecelakaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika suatu larangan itu sebetulnya atau bisa dikatakan apa yang dilarang itu seharusnya bisa membuat kita atau membuat kita menjadi lebih baik sebetulnya. Tetapi kenapa dilarang? Nah, oke. Kita akan lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ke-17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kalau kita lihat ayat ini, seharusnya ketika manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kan seharusnya Adam atau manusia saat itu kan akan menjadi lebih baik. Tetapi kenapa dilarang oleh Tuhan? Kenapa justru tidak boleh? Justru sangat ditegaskan oleh Tuhan bahwa jangan engkau makan. Engkau bebas memakan segala macam buah dari semua pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Tapi hanya satu yang tidak boleh kau makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa demikian? Sebelum kita masuk di jawaban dari pertanyaan tersebut, saya mau tekankan bahwa pada hakikatnya manusia itu sebenarnya diciptakan, kalau kita baca di Kejadian 1, manusia itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Berarti Tuhan itu penuh dengan hikmat. Otomatis manusia juga diciptakan penuh dengan hikmat. Begitupun juga status dari manusia tersebut. Ketika dia diciptakan seturut dan serupa segambar dengan Tuhan, otomatis statusnya bisa dikatakan menjadi ciptaan yang luar biasa sempurna. Dan dalam tanda kutip bisa dikatakan manusia saat itu, Adam, ketika belum jatuh dalam dosa, bisa dikatakan dalam tanda kutip sudah serupa atau sama persis dengan Tuhan. Memiliki kuasa yang sama. Akan tetapi kita tahu kisahnya bersama, iblis memutarbalikkan apa yang ada sehingga timbul keraguan dan lain sebagainya, akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak akan bahas lebih detail tentang hal itu karena itu pembelajaran tersendiri. Oke, kita akan kembali fokus kepada kenapa Tuhan justru melarang manusia yang seolah-olah ketika makan buah pengetahuan yang baik dan jahat kan seharusnya menjadi lebih baik. Tetapi kenapa justru dilarang oleh Tuhan? Jawabannya ada di Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan jelas dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau bagian B, ayat yang ke-10 ini ya, dari Amsal 9, dari terjemahan firman Allah yang hidup, di sini dikatakan, pengenalan akan yang Maha Kudus menghasilkan segala macam pengertian. Jadi takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Hikmat juga diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu adalah kebijaksanaan. Jadi permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan itu adalah takut akan Tuhan. Dan ketika kita mengenal yang Maha Kudus, itu memberikan kita segala macam pengertian. Ini firman Tuhan yang menjawab pertanyaan tadi. Kenapa Tuhan melarang manusia
memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena di saat manusia memakan buah tersebut, manusia tersebut sedang mendeklarasikan tanpa sadar, mereka mengutarakan bahwa tanpa Tuhan sekalipun aku mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Tanpa Tuhan sekalipun aku sudah mempunyai pengetahuan. Dan Tuhan gak berkenan akan hal tersebut. Yang Tuhan mau adalah terjadi hubungan yang dekat, terjadi hubungan yang intim antara manusia dengan dirinya. Dan Tuhan menghendaki manusia itu selalu bergantung kepada Dia. Otomatis manusia itu akan terus-menerus mendekat, menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan gak mau manusia itu lepas atau jauh daripadanya. Tuhan gak menghendaki itu. Yang Tuhan mau manusia itu selalu dekat dengan Dia. Karena ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dosa itu masuk. Manusia itu menjadi jauh. Dan mereka tanpa sadar mendeklarasikan bahwa tanpa Tuhan sekalipun aku sudah tahu mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang berkenan. Dan Tuhan gak berkenan akan hal itu. Yang Tuhan mau adalah permulaan akan hikmat adalah takut akan Dia. Kemudian pengenalan akan yang Maha Kudus itu menghasilkan segala macam pengertian. Ini yang Tuhan mau. Amsal 9 ayat yang ke-10. Yaitu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa mengerti dalam tanda kutip apa-apa. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau begitu nggak usah sekolah, nggak perlu belajar. Yang penting berdoa, yang penting dekat dengan Tuhan, toh nanti ujung-ujungnya kita akan jadi bijaksana dan memiliki pengertian dan sebagainya. Oh, tidak begitu konsepnya. Kita juga sebagai manusia harus bertanggung jawab akan sesuatu hal yang Tuhan sudah percayakan di hidup kita, yaitu akal pikiran kita. Itu bisa kita latih dengan cara kita belajar, kita bersekolah, dan lain sebagainya. Tetapi ada bedanya. Kita belajar, kita bersekolah itu menjadi pintar. Pintar dengan bijaksana, pintar dengan berhikmat itu berbeda. Apa definisi pintar? Kalau orang yang pintar itu tahu cara merespon sesuatu, akan tetapi orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat itu tahu apakah hal tersebut perlu direspon atau tidak. Nah, beda kan? Kemudian, orang yang pintar itu mengandalkan logika. Akan tetapi orang yang bijak menggabungkan logika dengan perasaan. Oke, yang kedua bedanya. Orang yang pintar cepat menangkap informasi yang baru. Sedangkan orang yang bijak mengutamakan pengenalan dan pengalaman serta kedewasaan. Nah, beda kan? Kemudian yang ketiga bedanya, orang yang pintar itu suka berbicara dan berdebat. Sedangkan orang yang bijak lebih banyak mendengar daripada berbicara. Perbedaan yang terakhir, orang yang pintar itu mencari pembelaan saat salah. Tetapi orang yang bijak rendah hati dan mudah memaafkan. Beda. Orang yang sekedar pintar dengan orang yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh hikmat, itu berbeda. Jauh berbeda. Berarti ketika kita belajar, kita bersekolah dan lain sebagainya, kita menjadi pintar. Lalu kita dekat dengan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita memiliki pengenalan yang baik terhadap Tuhan. Maka disitulah kepintaran yang kita pelajari di dunia ini akan disempurnakan oleh Tuhan menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Karena juga kalau kita lihat ya, orang-orang di dunia ini ketika mereka pintar tapi tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, kita lihat bersama ilmu pengetahuan
bisa dipergunakan begitu jahatnya untuk mencelakai, untuk merugikan orang lain. Lah Tuhan itu nggak berkenan akan hal tersebut. Oleh sebab itu Amsal 9 ayat yang ke-10 menjawab pertanyaan bahwa kenapa Tuhan melarang manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena Tuhan tidak mau manusia itu jauh dan lepas dari dirinya. Tuhan tidak mau manusia itu menyatakan bahwa tanpa Tuhan aku bisa kok. Tuhan nggak berkenan akan hal tersebut. Yang Tuhan mau adalah manusia bergantung sepenuhnya kepadanya. Manusia dekat dengan Dia. Manusia memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga memiliki pengenalan yang luar biasa. Siapa sih pribadi Tuhan? Bagaimana sih pribadi Tuhan itu? Dan disitulah Tuhan akan memberikan segala pengertian dalam kehidupan kita. Dan takut akan Tuhan juga mendatangkan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Ya, oke. Di sini kan beberapa kali diutarakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Lah, maksudnya takut akan Tuhan ini apa? Apakah seperti ketakutan ketika mungkin ya, kan ada beberapa orang yang takut akan ketinggian. Mungkin ada beberapa orang yang fobia terhadap hewan tertentu. Apakah ketakutan semacam itu? Tidak, bukan itu yang dimaksud takut akan Tuhan. Bukan sesuatu hal yang mengerikan. Bukan sesuatu hal yang menakutkan, membuat kita ngeri dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu maksudnya. Takut akan Tuhan adalah, jawabannya ada di Amsal 8 ayat yang ke-13. Ini maksud dari takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan bagian B, kalau kita baca dari terjemahan yang lain, itu akan sangat membantu kita begitu mengerti apa maksud dari ayat ini. Kan di sini dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan kalau bagian B, kita akan baca dari firman Allah yang hidup. Karena kebijaksanaan membenci kesombongan, ketinggian hati, kebobrokan, dan segala macam penipuan. Jadi, definisi takut akan Tuhan adalah orang-orang yang membenci kejahatan. Karena ketika orang tersebut dekat dengan Tuhan, otomatis dia pasti membenci kejahatan. Dan ketika orang tersebut takut dan dekat, atau bisa dikatakan dekat dengan Tuhan, kan ada kebijaksanaan di hidupnya. Lah, otomatis kebijaksanaan itu, seperti firman Tuhan, dikatakan, karena kebijaksanaan membenci kesombongan, ketinggian hati, kebobrokan, dan segala macam penipuan. Jadi kebijaksanaan itu tidak akan merugikan orang lain. Dalam bahasa aslinya, kata takut di sini itu juga bisa diterjemahkan taat. Orang yang taat akan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan pasti dia adalah orang yang membenci kejahatan. Begitupun juga sebaliknya. Orang yang nggak takut, orang yang nggak taat akan Tuhan, orang yang nggak dekat dengan Tuhan, pasti suka dengan kejahatan, pasti suka dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, itu bedanya. Dan itu ciri-cirinya. Apakah kita ini sudah menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan atau justru tidak? Karena kalau kita masih menyukai hal-hal yang merugikan orang lain. Contoh kan di sini kesombongan. Nah, kita merugikan orang lain. Karena ketika kita sombong, kita sedang merendahkan orang lain. Ketinggian hati, ya itu hampir-hampir sama lah dengan sombong. Kemudian kebobrokan, kejahatan, kebobrokan, karakter kita yang jahat, yang menyebalkan dan sebagainya. Lah, itu kan merugikan orang lain.
lalu segala macam penipuan, nah, dusta. Kalau kita suka berbohong, kita suka menipu, kita suka berkata-kata dusta, itu kan merugikan orang lain. Nah, itu ciri-cirinya orang yang tidak takut akan Tuhan. Akan tetapi, ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita menjadi pribadi yang bijaksana, maka kita pasti akan membenci kejahatan. Dan kita tidak akan mau merugikan orang lain, justru kita akan memberkati orang lain dan mendatangkan dampak bagi kebaikan orang lain, berdampak bagi sukacitanya orang lain dan lain sebagainya. Karena kita terlebih dahulu sudah dilimpahkan sukacita, dilimpahkan kebaikan, kan kita dekat nih sama Tuhan. Jadi Tuhan semakin hari semakin melimpahkan kebaikannya, sukacitanya, damai sejahteranya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita bisa menyalurkan hal tersebut sehingga kita pun berdampak memberkati orang lain, membuat orang lain itu justru bersukacita, adanya damai sejahtera di saat kita hadir. Ya, itulah maksudnya. Kemudian kan kalau kita kembali lagi ya di Amsal 9 ayat yang ke-10, Amsal 9 ayat yang ke-10 bagian B, Amsal 9 ayat yang ke-10 bagian B, kalau kita kembali lagi kan dalam terjemahan firman Allah yang hidup kan dikatakan pengenalan akan yang maha kudus menghasilkan segala macam pengertian. Tuhan kan menghendaki kita mengenal pribadinya supaya kita diberikan segala macam pengertian. Apa yang kita butuhkan, hikmat seperti apa yang kita butuhkan, Tuhan itu bisa berikan. Jawaban dari setiap pertanyaan, jalan keluar dari setiap masalah, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita perbuat, Tuhan itu sanggup menuntun dan membimbing kita. Karena Dia sanggup memberikan segala pengertian yang kita butuhkan. Akan tetapi, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau adalah kita mengenal pribadinya. Nah, pertanyaannya, dengan kehidupan kita, dengan keseharian kita, dengan setiap aktivitas kita, dengan setiap apapun yang bisa saja terjadi di hidup kita, apakah kita kuat? Apakah kita bisa selalu mengenal pribadi Tuhan dan percaya sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan senantiasa takut akan Tuhan? Kan kalau caranya kita mengenal Tuhan ya bacalah firman Tuhan, berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, di situ kita akan mengenal pribadinya Tuhan seperti apa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bukan caranya, bagaimana kita mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita ingin mengenal Tuhan dan kita lagi mengenal Tuhan, lalu di kanan kiri, di sekitar kita, kehidupan kita, aktivitas kita, dan lain sebagainya, apa yang sedang terjadi melanda hidup kita. Nah, apakah kita kuat untuk selalu rindu, ingin mengenal pribadinya, untuk selalu taat kepada Dia, untuk selalu takut akan Dia? Apakah kita kuat untuk menjalani itu semua? Sembari kita menghadapi apapun yang bisa saja terjadi di hidup kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak akan kuat. Tetapi kita perlu. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri dalam proses kita mengenal pribadinya, mengenal Tuhan itu seperti apa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita ingin taat kepada Dia, ingin takut dan bergantung sepenuhnya, ingin dekat kepada Tuhan,
Kalau kita menggunakan kekuatan sendiri, nggak akan mampu. Karena iblis tidak suka dengan hal itu. Pasti dia akan memikirkan berbagai macam caranya bagaimana supaya kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika kita menggunakan kekuatan sendiri, kita diberhadapkan masalah dan lain sebagainya, maka kita akan putus asa, kita akan hilang harapan, dan kita akan menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita akan setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu juga Roh Kudus yang senantiasa mengajar kita bahwa kamu kalau mau dekat dengan Tuhan, ketika menghadapi masalah ini, sebaiknya kamu bertindak seperti ini loh anakku. Nah, itu peran Roh Kudus. Itulah pentingnya Roh Kudus di hidup kita. Kita perlu penyertaan Roh Kudus. Kita perlu bantuan Roh Kudus. Kita kita tidak bisa menggunakan kekuatan sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan, memberi hikmat atas setiap hal yang akan kita lakukan, kita kerjakan, keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kita dari hal tersebut akan terus mendekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Bapak Ibu Saudara semakin hari biarlah menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat, semakin taat akan Tuhan. Karena dari situlah permulaan hikmat, sehingga kita, orang-orang percaya, akan menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Dan dari situ kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena ketika kita menjadi orang yang bijaksana, ketika kita menjadi orang yang berhikmat, pasti kita membenci kejahatan. Atau dengan kata lain, kita pasti tidak suka merugikan orang lain. Ya, dan ketika kita mengenal pribadi Tuhan, disitulah kita akan mendapat segala macam pengertian yang Tuhan singkapkan di hidup kita, yang Tuhan berikan di hidup kita. Dan pentingnya peran Roh Kudus di hidup kita untuk membantu kita dalam setiap proses kita mengenal pribadi Tuhan, kita dekat, kita taat akan Tuhan. Kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati akan renungan pada hari ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.